Kita coba lihat per MEU secara, kita coba mapping ya. Kalau kita lihat secara monthly, ini pernya cenderung turun ya, tapi jangan sell di sini ya. Sell di sini tewas. Sellnya itu kalau dia menuju area channel ini. Nah, kita lihat dulu. Sebenarnya kita bisa buy nggak? Kita bisa buy aja ketika berada di area ini kemarin. Nih, ini SND-nya. Ya. Itu SND-nya. Kita bisa buy di area itu. Jadi bisa buy sell sesuai dengan kondisi yang tepat. Jangan asal buy, jangan asal sell. Nah, ini deh. Oh, itu SND-nya. Jadi kita bisa buy area tersebut pas di titik akhir kita buy. Nah, sekarang ini baru monthly. Kita coba ke weekly. Nah, kalau kita tipiskan lagi, kita pertajam lagi weekly-nya. Kita pertajam lagi weekly-nya. Nah, ini kita bisa letakkan area ini. Nah, itu dia. Jadi ini ada area SNR dan SND di area yang sama. Oke, kita coba tengok. Saya coba buang dulu. Nah, lagi. Nah, itu dia. Ini dia. Nah, itu areanya. Oke, kalau kita mencari peluang buy itu hanya berada di garis di area 96014 ya, 96014. Itu secara weekly. Nah, kan akhirnya ketemu kan area buy-nya. Itu dia. 95 sekian ya. Nah, terakhir kita kecilkan lagi di area daily. Area daily kita cari lagi. Dapat nih. Oke. Daily-nya di sebelah sini. Nah, itu dia daily. Sama ya. Nah, ketika kita berada di time frame daily, ini kita coba buang dulu ya area ini. SND ini karena kita udah dapat SNR-nya. Nah, ketika kita lihat ini sudah berubah polanya. Jadi kalau sini tadi high, terus ini menjadi low, ini jadi low high, ini jadi low, ini jadi low high, ya. Ini low high, low high, low high, low high, low, habis kan? Low ternyata di sini menjadi apa? Ini menjadi high. Maka dia akan mencari apa? Dia akan mencari high low. Ketika dia akan mencari area high low, ingat, kita mencari area high low, kita bisa membuat bagian ini, kita berada di time frame daily ya, di bagian channel ini. Nah, channel ini. Nah, kita coba garis seperti ini. Kayaknya dia kenanya di sini. Nah, jadi kemungkinan dia akan memantul di area mana? Kita tentukan dulu area yang namanya SNR. Kita sudah dapat tadi SNR 1. Ini adalah low, dan ini adalah high. Ya, kalau kita menentukannya, kita bisa menggunakan Fibo kalau dia ada potensi turun. Tapi kita cek sekali lagi area SNR atasnya. Kita cari SNR atasnya. Area SNR atasnya itu adalah ini. Ya.
Ini SNR nya. Oke, sebenarnya kita coba ke kiri sedikit ya, kita coba ke kiri sedikit, benar nggak itu area SNR? Oh bukan, nanti ini area SNR. Nah ini area SNR dia. Oke, SNR. Jadi kita coba tarik ke sini, maka betul ini area SNR nya. Ini SNR, ini SNR. Nah ini ada SNR, jadi 1 2 3 SNR. Nah sekarang area ini udah di break kan, ketika dia nabrak di sini dia tembus atas sini, terus dia akan koreksi lagi. Nah kemungkinan kemana nih sampainya, kita bisa menggunakan SNR, kita masih menggunakan SNR. Nah kalau sudah berada seperti ini, ingat ini area sudah pernah di break, kemungkinan dia di sini turun atau dia naik dulu baru dia turun. Kita tentukan area SNR berikutnya. Area SNR berikutnya itu adalah area ini. Sebenarnya kita bisa lihat di sini. Oke, ini satu, ini satu. Tapi di area ini ada area ini. Nah, itu ada area kecil SNR-nya. Kita coba batasin dulu di area ini. Ya, area itu. Jadi kemungkinannya adalah harga itu akan cenderung naik ke sini baru dia turun lagi. Itu atasnya karena area ini udah di break. Jadi kita nggak bisa nge-sell di sini. Jadi kita coba ambil peluangnya. Karena apa? Kalau mau nge-sell di sini, ini kan ada area doji kan. Shooting star atau doji nih, kita coba tengok. Nah, ini shooting star ya, bintang jatuh. Oke, nggak bisa bintang jatuh. Nih bintang jatuh nih, tak bisa. Kalau kita mau sell ya di sekitar ini, titik ini. Nah ini atas, tapi itu pun harus confirm bearish engulfing seperti itu. Nah sekarang kita mau sell, syaratnya itu pertama kita cari dulu area ini. Kita coba tarik ini atau pakai garis. Kita coba cari garis trend line, tapi kita harus tahu area itu seperti apa, dikecilkan time frame nya. Ini contoh, kita pakai trend line, coba pakai trend line. Nah ini dia. Oke, belum ya, tipis ya. Oke, nah ini dia trend line nya. Trend line nya set ini ke sini. Oke, akan boleh sell jika dia breakout ini, dia breakout garis trend line ini, kemudian dia memutuskan menembus area ini. Ini kan SNR, ini area support dan ini area resistance. Hanya boleh di sell jika area itu ditembus. Ya, ini dia area tembus. Support, ini resistance. Artinya bentuk wave-nya itu adalah Z. Tembus kan? Tembus dengan mana? Terus dia akan mencari koreksi ke atas. Koreksi ke atasnya itu adalah kita bisa mencari area ini. Nih, ini SNR berikutnya. Nah, oke, berarti akan terjadi pantulan di sini. Tapi TP nggak bisa panjang karena ini trend line-nya naik. TP-nya di mana? Kita ambil TP di sini terdekat. 97. Jadi sekitar 4.000 poin ya, 97. Nah, di situ. Nah, jadi kalau ingin mencari koreksi sell, pastikan itu dia nge-breakout dulu, nge-breakout dan membentuk pola M seperti ini. Set. Nah, tembus kan SNR ya. Kemudian kita ukur dengan Fibo, dia naik seperti ini biasanya, baru dia lanjut turun. Maka ketemulah high low, low low, low high. Seperti itu. Nah, ingat nggak bisa panjang. Apa nih TP-nya? TP-nya hanya bisa di sini. Oke, sekarang baru kita cari lagi buy-nya. Kita coba hitung dengan Fibo. Fibo
Kita coba ukur dengan Fibo ya. Nggak ada di sini. Fibo tuh yang biasa. Fibonacci retracement. Nah, kita coba tarik di sini. Ini peluang tertinggi dan ini peluang terendah. Berarti di sekitar area. Nah, ingat, ini adalah SNR terdekat. Nah, itu SNR terdekat. Atau kita bisa garis di sini. 78 ini. Ini dia. Ini satu. Ini satu. Ini satu nabrak. Nah, di harga 78, sekian. Nah, itu TP-nya. Itu TP-nya. Dan ini sell jika dia tembus gini. Tapi baru naik lagi. Seperti itu. Oke, jadi TP terdekatnya di 50. TP terjauhnya di 78. Tapi hanya boleh sell jika dia lewat garis breakout ini. Ungu nih. Nah, berikutnya kita kecilkan lagi. Saya buang dulu ini. Apa alat bantunya untuk buy atau sell? Tambahkan apa namanya? Tambahkan moving average. Tambahkan moving average 21, EMA 21. Moving average ya, moving average. Saya tambahkan EMA 21 dulu. EMA 21. Oke, ini EMA ya, eksponensial ya. Eksponensial. Oke, kalau sudah klik down. Nah, ini EMA 21 itu garis merah. Ini untuk apa? Itu untuk long trend, untuk short trendnya. Artinya ketika harga di atas candle, ketika harga di atas garis, candle di atas garis, maka dia trennya naik. Tapi bukan harus buy atau bukan harus sell. Kita buat satu lagi, EMA 50. EMA 50. EMA 50. Oke, EMA ya, EMA 50. Sorry, warnanya berubah. Saya ubah dulu warnanya. EMA 50 warnanya biru. Nah, perhatikan titik ini. Kapan kita buy? Kalau lihat di EMA 21 yang warna merah ini dia berada di atas garis, maka dia buy. Bukan. Kalau harga itu berubah trennya jika sudah berpotongan seperti ini. Berpotongan garis biru sama merah, maka merahnya di atas maka dia buy. Jika merahnya di bawah maka dia sell. Nah, pertanyaan kapan buy-nya, di mana buy-nya? Buy-nya itu hanya boleh di garis biru dan dekatan sama area SNR ini atau area SNR ini. Ya, area SNR itu. Nah, itu dia. Buy. Coba lagi. Nah, ini area biru. Ini buy? Enggak. Ini dia ada SND. Ya, SND. Nah, maka ketika ada confirm buy dan dia berada di area biru baru bisa buy. Jadi bukan buy-nya di sini, bukan. Resikonya terlalu tinggi karena kalau kita pasang di sini buy, di sini kena SL ya. Oke, berikutnya. Nah, ini mau buy enggak? Kalau mau buy, ingat, ini ada area biru. Tapi SNR-nya di sini, supportnya di sini. Ini adalah support yang enggak kuat ya. Support yang udah pernah ditebus. SNR flip. Jadi kalau mau buy ya tunggulah di area ini, nanti kemudian ada confirm bullish tinggi baru di buy. Tapi kalau lebih aman ya tunggu di area ini. Ya, SNR itu. Itu buy. Itu cara yang alat bantu yang kedua, EMA, atau alat bantu yang ketiga itu gunakan Bollinger Band. Nah, gunakan Bollinger Band. Ingat,
buy atau sell hanya boleh di area apa? Area SNR. Ini adalah area SNR-nya dan ini ditembus, maka menjadi ini SNR flipnya. Tapi ingat, untuk membuy atau sell kita punya lower trend, lower ini lower ya, lower line, ini middle line. Nah, terus satu lagi ini upper line. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau buy atau sell, jangan sell di sini. Sell lah di puncak ini, buy lah di lembah ini. Jangan di area ini. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita kecilkan kita besarkan dulu time frame-nya. Kita coba ke daily. Nah, kalau kita mau ke daily, kita hanya boleh buy di mana? Kita hanya boleh buy di sini. Ini birunya. Kita hanya boleh sell di mana? Kita hanya boleh sell di ketika dia breakout. Nah, tuh, ini ada lower kan, ada upper kan, ini ada middle, ini ada lower. Nah, ini untuk area sell terbaik. Ini kalau buy boleh di sini, karena kalau kita kecilkan time frame-nya, nah dia menjadi sini. Adalah saya kecilkan lagi H1, enggak valid biasanya. Di H1 dia enggak valid. Ya. Nah, seperti itu. Ingat, ini adalah area terendah dia karena ini ada SND. Kalau mau buy nggak confirm kan, ini bukan bullish kan, ini bukan bullish engulfing. Meskipun dia berada di area lower line, ini lower line yang Bollinger Band, dan ini kemungkinan nge-crossing, kemungkinan akan turun. Kalau birunya berubah bersilangan kayak gini nih, ini bersilangan maka berubah jadi uptrend. Nah, kalau dia kayak gini, dia berubah tapi dia berubah lagi, makanya dia nggak valid, hanya bisa di H4 sama daily. Seperti itu. Jadi confirmnya itu kapan? Intinya nge-sell itu jangan di nge-order itu jangan di middle ini, kalau di time frame kecil ya, di puncak ini atau di lembah ini. Seperti itu. Bisa sell di sini, bisa buy di sini. Dan itu harus sabar. Apa sabarnya? Ya, harus ada yang confirm kayak gini, ini SND kayak gini. Terus ini sell di sini apa? Nggak ada dasarnya, nggak bisa sell di sini karena ini ada puncak di sini. Nah, sekarang kita kembali ke EU. Apa yang harus kita lakukan dengan EU? EU kita mau apa? Kita mau sell. Kalau kita mau sell, ingat harus breakout dulu ya. Breakout tajam, ada tajam. Nah, ini SNR-nya. Ini area. Jadi dia harus putus dulu di sini. Dia nabrak nih turun, baru dia naik lagi, baru dia turun di sini. Nah, 4000 poin. Seperti itu. Kita kena 1000 poin SL. Kita punya 4000 poin TP, 1/4 resikonya. Kehilangan $10, tapi untuk mendapatkan $40, 1/4. Seperti itu. Oke, jadi apa kesimpulannya? Gunakan EMA ini. Nah, gunakan EMA 50 dan EMA 21 untuk buy atau sell. Kalau ini masih buy nih ya, ini masih buy. Kalau mau sell ya turunkan. Intinya kalau mau sell di sini, di garis wibu fit. Di situ. Kan ini area terakhir kan. Kalau mau sell di situ. Kalau mau buy di mana? Mau buy ya di sini nih. Di situ buy. Seperti itu, karena nanti dia akan naik koreksi baru dia turun. Nah, tapi kalau udah sampai sini jangan coba-coba di sell. Tunggu dia koreksi. Naik. Nah, sekarang kita coba ini mau ngapain harga ini. Kita ke M30 aja. Ini kalau kita lihat dia ngebentuk channel. Nah, seperti itu kan. Nah, di mana buy-nya lebih tepat?
Ingat, ini ada SNR, ini ada SNR, buy-nya set. Nah, ini buy. Set. Tapi kalau dia breakout lebih bagus, jadi buy jangan di sini, tewas buy di situ, SL. Parila. Oke. EU, AU, NU sama. SAU yang agak beda. Ingat, ini masih buy untuk beberapa poin ke atas. Tapi nanti lihat kalau ujinya udah balik ke atas, berarti dia kalau USD-nya udah naik ke atas, maka akan balik menjadi sell. Seperti itu. Ini kita masih cari peluang buy. AU, NU, EU masih cari peluang buy. Untuk uji masih cari peluang sell. Kenapa seperti itu? Ya, nggak ada ya pairnya di sini. Nggak nampak. Oke, itu aja lah. Yang jelas AU, NU, EU, AU, NU itu, GU juga itu masih buy. Cuman cari buy-nya di mana itu yang penting. Kalau mau sell harus benar-benar di pucuk. Ya, kalau mau sell. Jadi kalau mau buy, oper ke H4. Nah, dapat titik buy-nya mana? Ini di lower line dan EMA 50 ini. Seperti itu. Kalau saya lebih suka memilih di Fibofit ini nih, garis ini nih. Set. Ya, tapi kapan? Nggak boleh langsung instan karena SL-nya di sini kegedean. SL-nya 2129 berarti 800 kan. Mendingan saya tunggu ada candle bullish baru saya buy. Nanti SL-nya tipis di bawahnya. Oke, terima kasih.